Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja ya. Jadi yang pertama adalah sebelum kita trading, kita entry. Bagaimana entry dan bagaimana exit, bagaimana take profit, bagaimana stop loss. Nah, kita harus ketahui dulu yang pertama adalah ini, yang penting nih. Satu, pertama struktur pasar dulu. Struktur pasar ya, penting nih, struktur pasar. Atau tren lah, disebut juga dengan tren. Tren. Tren itu hanya ada tiga. Yang pertama trennya tren bearish apa? Tren. Nah, ini apa ya? Ini tren bullish. Yang kedua adalah tren. Nah, ini tren bearish. Dan yang ketiga tren lain. Nah, gitu ya. Atau fase konsolidasi. Nah, setelah kita mengetahui pola-pola tren ini, maka kita tentukan titik support dan titik resistennya. Ini namanya high, ini high ya, ini high, higher low, ini higher low, ini lower high, lower low. Nah, kita tentukan garis trennya gini, garis trennya. Nah, ini garis trennya. Kita tentukan titik support dan resisten, oke? Support resisten nih. Ini resisten, ini support, oke? Jangan lupa ya, struktur pasar atau tren. Ini kita udah kita ketahui trennya. Maka yang kedua adalah setelah kita mengetahui struktur pasar, maka kita harus ketahui dulu pola ya. Nah, ada banyak sih pola itu, ada banyak macam-macam pola, tapi kita tidak usah hafal semua. Jadi, kita hanya perlu beberapa pola untuk kita entry. Ini contoh ya. Ini misalnya ini kan, ini pola ini kan pola bullish ya, pola bullish. Kalau kita sell, ini kan bullish ya, pasarnya bullish ya. Kalau kita sell di sini, karena kita berharap dia akan turun ke sini kan, ya tidak masalah, itu namanya counter trend. Tapi untuk pemula, kalau mau cari aman, kita jangan counter trend ya, kita ikuti tren aja. Artinya kita tunggu aja sampai dia turun ke sini kan, turun ke sini. Nah, setelah dia turun itu ada beberapa indikator yang kita bisa pakai menggunakan candlestick ya. Pertama namanya doji. Nah, ini doji ya. Ada, kita hapus dulu ya. Nah, pertama doji nih. Doji ini ada tanda tambah kayak gini ya, doji ya. Doji ini artinya sudah ada informasi bahwa akan terjadi pembalikan. Dari dia turun, maka dia akan balik. Nah, sebelum dia balik itu, ini yang penting. Kita harus mendapatkan validasi dari pasar. Validasinya apa? Kita tunggu setidaknya 2 candle hijau ya. Ini kita pakai time frame-nya 30. Time frame-nya 30 menit ya. Nah, jadi ketika kita hendak memetakan pasar ya, market mapping lah ya namanya, kita gunakan time frame yang terbesar dulu. Kalau kita tradingnya intraday harian, kita bisa petakan dengan time frame 4 jam. Baru kemudian 1 jam, kemudian 30 menit. Nah, kita entry-nya di 30 menit ini ya. Di time frame 30 menit atau time frame 1 jam. Kita pakai yang 30 menit aja untuk entry. Nah, jadi sebelum kita entry, ini kan kita tak mau buy nih ya, tapi kita jangan langsung buy dulu. Misalnya, tiba-tiba muncul di sini nih, candle merah gini ya. Nah, jadi kita belum bisa buy nih, candle merah, kemudian ada ekornya ini, ada shadow. Ini namanya big candle, shadow. Nah, berarti kan sudah ada rejection ya, rejection. Ini candle merah. Kapan kita beli? Kita tunggu ketika ada namanya candle hijau. Candle hijau ini setidaknya ada 2 buah nih candle hijau ya. Dan kemudian sudah ada rejection di sini. Nah, jadi ketika sudah ada 2 candle hijau begini, nih udah ada 2 candle hijau begini. Nah, ini baru kita buy nih, buy di sini nih. Buy. Kenapa harus menunggu candle? Nah, ini namanya konfirmasi ya. Sudah ada informasi akan terjadi pembalikan arah ini berupa doji. Nah, ada doji ya, doji.
Tapi kemudian muncul candle merah. Tuh. Oke, kalau candle merah ini trennya juga udah breakout ya, udah lewat dari trennya. Jadi khawatir dia akan membentuk tren baru, ke bawah terus, ke bawah terus. Nah, ini bahaya. Makanya kita butuh konfirmasi nih, konfirmasi. Ada 2 candle hijau. Ini namanya engulfing ya. Nih, jadi ada candle merah, kemudian ada candle hijau yang lebih besar daripada candle merah, engulfing. Disebut juga dengan engulfing. Jadi kita buy di sini. Nah, udah buy aja. Targetnya ya ini, targetnya sini. Oh, kita take profit di sini. Sama kayak kalau trennya bearish juga begitu juga. Tren bearish misalnya ya. Trennya bearish gini. Nah, sama kita buat dulu trennya ya. Nah, garis support dan resistennya. Time frame-nya 1 jam aja. Karena kita kan scalping nih. Scalping ini kan nggak sampai setengah hari, paling 2 jam tradingnya kan. Nih kita pakai time frame yang 1 jam. Ini kan titik resisten nih, resisten. Lower high, lower low, lower low. Nah, kalau di sini kita beli, buy, ya nggak masalah. Ini namanya counter trend. Tapi karena tren secara garis besarnya, tren secara keseluruhan, ini adalah bearish, maka yang aman kita sell aja. Kita tunggu dia naik ke sini. Jadi kita sell di sini nih, sell. Sama, kalau sell sini kan di sini misalnya muncul candle misalnya, nah dia udah naik sini ya, kemudian muncul candle di sini, candle atau doji ya. Nih paling gampang doji ini tanda pembalikan arah. Artinya setelah muncul doji dia akan turun lagi. Nah, kita tunggu di sini muncul candle. Misalnya ini tiba-tiba muncul candle hijau nih, candle hijau. Nah, candle hijau. Nah, khawatirnya dia tembus nih, breakout ya. Dari resisten dia breakout ke atas nih. Nah, breakout ke atas. Kalau kita sell, akan jadi cut loss. Makanya kita tunggu ada 2 candle merah. Nah, candle merah ke bawah sini ya. Candle merah. Nah, candle merah nih. Jadi kita sell di sini nih, sell. Oke, sampai sini ya. Sini take profit, TP. Kalau mau aman ya, take profitnya nggak usah mesti harus di sini lah ya. Di sini lah, 80% lah. Kira-kira 80% take profit. Kita konservatif cari aman. Oke ya. Cukup dengan ini aja udah profit guys. Dan tidak perlu tiap hari sih tradingnya. 2 jam aja cari ada indikator-indikator seperti ini. Dah. Kemudian perhatikan yang perlu diperhatikan juga tingkat kepadatan ya, keramaian pasar. Misalnya kalau banyak transaksi, misalnya kita ambil instrumen apa sih, misalnya XRP lah ya. Nah ini XRP, ini sekarang kan dia mecah rekor di Korea nih. Dia udah mengalahkan Bitcoin. Nilai transaksinya sudah 2 kali lipat dari Bitcoin. Berarti kan rame itu ya. Kalau rame berarti liquid, enak kita masuk ke pasar. Jadi walaupun patennya itu bagus, tanda-tandanya bagus, tapi pasarnya sepi, nggak banyak transaksi, jangan masuk. Karena nggak liquid, jadi susah mau jual atau mau beli. Makanya cari instrumen yang liquid, yang transaksinya besar. Jadi banyak orang bertransaksi di pasar pada saat itu. Nah, kita cari instrumen seperti itu. Kalau kita pakai aplikasi di handphone, gitu bisa kita lihat ya, misalnya angkanya itu kan bergerak terus, berubah-ubah terus. Nah, itu yang rame kan. Dengan kalau pakai coin market cap kita bisa lihat transaksi hariannya berapa misalnya. Misalnya XRP hariannya mencapai berapa triliun seharinya. Nah, itu lebih safe kita trading yang itu daripada kita trading yang koin-koin yang apalagi koin-koin baru itu kan market cap-nya kecil, kemudian transaksinya juga sedikit dan tidak liquid. Nggak usah lah yang kayak gitu. Oke? Coba ya.